Masih di Dialog Sapa Bali Pagi, Saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan konvergensi pencegahan stunting. Tadi dikatakan oleh Dr. Arisania, yaitu adalah penyebab dari stunting itu tentang gizi kronis. Mungkin pemirsa di rumah itu masih belum mengetahui yang termasuk gizi kronis itu seperti apa. Dokter bisa jelasin kepada masyarakat di rumah? Ya. Salah satu penyebab stunting adalah kekurangan asupan gizi secara kronis. Di samping itu juga selain asupan dari gizi juga banyak hal yang bisa mempengaruhi dari stunting itu. Salah satunya bisa dari pola asuhnya, ada tidaknya faktor penyakit yang lainnya yang mengikuti ya, itu juga salah satu penyebab dari stunting itu sendiri. Oh, berarti ada penyakit lain yang mengikuti itu bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa. Mungkin contohnya jika anak itu lahir dengan penyakit jantung bawaan, kan otomatis dia akan terjadi lambat tumbuh kembangnya. Jadi sudah pasti pada saat pengukuran status gizi dia akan tinggi badan juga tidak akan sesuai dengan umurnya. Baik, oke. Berarti status gizi kronis kemudian yang menyebabkan stunting itu tidak hanya dari makanan yang diasup oleh bayi itu saja ya, tapi juga dilihat dari faktor lainnya seperti itu. Baiklah, kalau dari pola asuh Bu, bisa dijelaskan kepada masyarakat, pola asuh ini ternyata termasuk juga dalam penyebab stunting. Nah, pola asuh yang bagaimana Ibu? Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa kita konvergensinya itu kan ada dua. Ada spesifik, ada yang sensitif. Kalau spesifik itu secara langsung dari dinas kesehatannya terkait apa penyebabnya. Kalau yang sensitif itu banyak faktor yang menyebabkan, dan kita juga banyak lintas yang akan menangani untuk konvergensinya. Jadi salah satu yang tadi disampaikan itu pola asuh. Pola asuh apalagi sekarang di zaman yang serba canggih ini kan. Ketika kita menjaga anak-anak balita seperti itu, biasanya kita pasti akan sodorkan HP biar anaknya diam saja. Biar cepet. Biar diam gitu kan. Kemudian makanan juga diberikan apa yang dia mau, itu yang dikasih. Jadi tidak memperhatikan kualitas dari makanan. Terlebih waktu MPASI, waktu pengenalan beralih dari ASI, dari full ASI yang 0 sampai 6 bulan itu kan ASI eksklusif. Dari itu beralih ke pemberian makanan tambahannya, itu biasanya yang agak mengalami kendala ketika pola asuh dalam rumah tangga itu tidak benar. Contohnya seperti tadi itu. Ketika orang tuanya bekerja, yang dititip di rumah bisa jadi pembantu atau orang tua. Nah, sistem memberikan makanan orang-orang tua kita dulu dengan yang sekarang itu kan sudah jauh berbeda. Maaf, kalau dulu kan misalnya itu dikunyah-kunyah dulu oleh orang tuanya baru dikasih. Padahal kalau pola yang sekarang itu sudah tidak bagus, tidak higienis lagi kan, tidak boleh dilakukan lagi. Nah, kemudian pada saat memberikan makanan dengan disodorkan HP, didiemin biar anaknya diem, dikasih makan, makanannya pun asal-asalan, apa yang dia mau, makanan cepat saji yang seperti itu dikasih. Kadang-kadang itu pun tidak dimakan penuh oleh mereka. Padahal yang sebenarnya itu ketika kita memberikan makan kepada anak itu, menyuapinya, kita harus anak itu biar konsentrasi terhadap makanan yang dimakannya, tidak konsentrasi pada HP-nya, tidak konsentrasi pada gadgetnya. Karena apa yang dimakan itu nanti akan dicerna oleh tubuhnya yang kemudian diserap nutrisi-nutrisinya itu kan untuk perkembangan tubuh itu sendiri. Ketika mereka tidak konsentrasi, nah kemana nutrisi itu akan terbawa. Terlebih makanan yang diberikan itu tidak makanan yang bergizi, tidak makanan yang sehat, seperti itu. Benarnya orang tua itu kan memberikan makanan yang disajikan lengkap dengan proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada sayur, ada daging hewaninya, kan seperti itu. Yang kemudian dikemas menjadi MPASI sehingga anak-anak tertarik untuk mengkonsumsi makanan itu. Nah, ini ketika orang tua tidak memperhatikan ini, maka ini akan loss kemana-mana. Kalau kami dari tim penggerak PKK itu menyarankan kita sedikit kembali kepada nuansa lokal jenius kita, punya budaya menyanyi seperti itu kan. Nah, kenapa tidak ketika kita ngasih makan ke anak, kita sambil bercerita ke anaknya, ada tuturan satu siap selam, ada siap itu gini. Nah, mereka akan mendengarkan
cerita-cerita yang kita berikan. Nah, nanti diselipkan di sana. Kalau siap selemnya sing makan, tidak mau makan nanti dia mati, nanti dia ini. Nah, bisa seperti itu. Jadi anak-anaknya tertarik dan edukasinya juga ada. Ketimbang dia membuka HP, tapi nanti di tontonan yang dilihat itu apa gitu kan, kita juga tidak tahu. Memang perlu waktu. Ini memang terkendala sekali dengan situasi kita yang saat ini. Namun demi anak-anak kita, kenapa kita tidak mengorbankan sedikit waktu untuk masa depan kita? Nah, nanti kalau masa golden period ini lewat. Ya. Tidak bisa diulang lagi. Sementara kalau kita mencari pekerjaan itu akan rutinitas, kontinu itu akan dilakukan oleh kita orang tua terutama menjadi untuk menutupi kebutuhan itu kan sampai akhir hayat kita harus bekerja. Sementara kalau kita menjaga anak kita di masa period hanya sampai umur 2 tahun itu dulu di-keep gitu kan. Setelah itu ketika mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan tanpa kita suruh pun nanti ke depannya anak-anak kita itu sudah melakukan hal itu. Nah, ketika misalnya ada orang tua yang bekerja seperti itu, nanti ini bisa diajarkan secara berkala kepada pembantunya, kepada orang tuanya yang menungguin di rumah. Namun kalau sebisanya lebih banyaklah waktu daripada orang tua itu untuk menjaga anak-anaknya jangan sampai terjadi seperti tadi kita kekurangan, apalagi kekurangan gizi kronis kan. Karena kalau stunting kita lihat di masyarakat itu tidak serta-merta mereka kelihatan sakit, tetapi dia kelihatan masih sehat, seperti melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi dari tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umur. Ini kadang-kadang orang tua juga kalau kita kasih edukasi seperti itu, dikasih arahan juga dari dinas kesehatan, mereka suka ngeyel juga, Mbak. Berarti itu salah satu kendala yang dihadapi gitu ya. Padahal seperti yang tadi Ibu sampaikan itu adalah salah satu cara kita juga pendekatan antara anak dengan orang tua, begitu ya. Jadi sehingga kita bisa lebih mengenal lagi anak kita. Anak kita pun juga mengenal orang tuanya seperti itu ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan. Luar biasa sekali ini membuka cakrawala, terutama untuk anak-anak muda ya. Seperti saya. Saya sendiri masih awam sekali dengan kalimat pendekatan konvergensi ini. Mungkin saya bisa beralih ke Dokter Arisani dulu terkait dengan pendekatan konvergensi itu apa sih, Dokter? Pendekatan konvergensi khususnya dalam pencegahan stunting ini adalah suatu kegiatan intervensi yang dilakukan terkoordinir dan dilakukan bersama-sama dari berbagai lintas sektor yang ada. Jadi tidak hanya ada satu dinas kesehatan atau PMD, enggak, semua ada dan kita koordinir menjadi satu dalam upaya penanggulangannya. Intervensi di stunting sendiri ada 2, ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Kalau intervensi spesifik itu adalah dia khusus ke penyebab langsungnya dan biasanya emang itu ada di dinas kesehatan. Terus intervensi yang sensitifnya berada di luar dinas kesehatan, biasanya sebagai penyebab tidak langsung dari stunting itu sendiri. Kalau intervensi gizi spesifik itu apa, Bu, contohnya, Bu? Contohnya mungkin satu-satu ya, kita bahas dari remaja putri. Yang indikator pertama, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Dari pemerintah sendiri kita sudah punya program. Jadi di anak sekolah, khusus remaja putri, kita ada program pemberian tablet tambah darah. Itu cuma artinya kita memberikan harapannya mencegah anemia di remaja putri. Jadi pada saat nanti mereka berkembang siap menjadi catin dan siap hamil, tidak ada masalah di darah, tidak ada anemianya. Berarti konsumsi tablet penambah darah bagi remaja putri pada saat datang bulan seperti itu, Bu ya, itu penting dilakukan. Kalau sebenarnya kalau yang paling bagus kan kita harus cek HB-nya dulu untuk mengetahui. Tapi program pemerintah kita adalah kita rutin memberikan setiap tahun kepada remaja putri tablet tambah darah. Itu untuk pencegahan, fungsinya kan pencegahan ya. Terus yang kedua, ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah 90 tablet. Program yang ada kami di kesehatan sendiri di setiap puskesmas, setiap wilayah itu kan ada puskesmas. Jadi ibu-ibu hamil yang memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan akan diberikan dicek HB-nya dan akan diberikan tablet tambah darah selama 3 bulan jika terjadi anemia.
Jadi Oke. untuk pencegahan juga sebenarnya. Kalau tidak terjadi anemia, tetap dikonsumsi oleh ibu hamil? Tergantung dari hasil HB-nya. HB-nya, Kan oke. pasti akan dicek terlebih dahulu ya. Baik. Terus yang ibu hamil yang kurang energi kronik mendapat tambahan asupan gizi, pemeriksaan ibu hamil yang ditemukan dengan kurang energi kronik ditandai dengan pengukuran lingkar lengan atas. Jika dia kurang, kita akan masukkan. Jadi kenapa kenapa kita harus menangani ibu hamil dengan KEK ini, karena jika ibu hamilnya saja sudah kekurangan protein dan asupannya, bagaimana janin yang dalam ininya akan bertumbuh. Kan gitu. Jadi kita pun ada program untuk pemberian makanan tambahannya di sana. Jadi kita tetap pantau sampai ibu hamil itu melahirkan, kita tetap juga menjaga sehingga tidak terjadi kurang energi protein itu. Berarti ibu hamil penambahan berat badan kemudian diukur mulai dari lengan sampai dengan seluruh badannya itu wajar sebenarnya Bu ya, karena banyak wajib. Soalnya banyak tuh remaja-remaja mungkin ya atau orang dewasa yang sudah hamil itu nggak mau tambah berat badan gitu Bu. Pada hamil kan harus tambah berat Ya badan, berarti ya. itu penting harus dicek ya. Betul. Oke, baik. Terus dan setelah ibu hamil itu melahirkan, kita ada program wajib melahirkan di fasilitas kesehatan. Setelah itu bayi yang lahir usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Karena 6 bulan itu kenapa? Karena pada saat itulah ASI eksklusif kan mengandung banyak sekali sumber-sumber yang bisa membuat kecerdasan kita bertambah. Jadi kenapa wajib? Makanya berkaitan juga dengan pola asuh. Pola asuhnya kan mungkin banyak ibu-ibu muda yang bekerja. Sekarang kan ASI eksklusif tidak mesti menyusui. Kan ada sistem pumping. Yang penting yang diberikan adalah ASI eksklusif. Jadi sebelum 6 bulan tidak boleh diberikan makanan lain selain ASI. Itu namanya ASI eksklusif. Terus yang berikutnya ada yang pemberian makanan tambahan khusus di bayi di atas 6 bulan sampai 23 bulan, di mana makanan tambahan ini sudah ditentukan sesuai dengan usianya. Jadi asupan gizinya, jumlah gizinya disesuaikan. Pada saat berumur 6 bulan jenis makanannya apa saja yang harus diberikan, itu semua sudah terprogram. Oke. Ya, kalau mungkin pernah membaca buku Pink, buku Pink ya itu dari buku apa, dari Bu? hamil sampai bayi, buku Pink untuk ibu saya hamil. belum tahu. Ya, nanti di sana Nanti, juga ya. sudah diberikan ada banyak pengetahuan di sana yang wajib untuk ibu hamil untuk membaca di sana, yang punya bayi juga di sana. Terus yang balita dipantau tumbuh kembangnya. Ya. Di sini program kita di pemerintah kan ada posyandu. Pengukuran tumbuh kembang balita rutin setiap bulan dilakukan di posyandu. Dari sanalah kita bisa memantau, ibu-ibu bisa memantau tumbuh kembangnya apakah sesuai dengan standar umurnya atau tidak, kan gitu ya. Terus yang balita gizi kurang, nah jika ditemukan ada balita gizi kurang, kita pasti akan memberikan intervensi, ada pemberian makanan tambahan dan edukasi yang lainnya. Balita gizi buruk, apalagi ya kalau sudah ditemukan balita gizi buruk, tergantung juga faktor determinannya. Jika dia bukan karena penyakit kronis, kita bisa intervensi dengan pemberian makanan tambahan. Dan yang paling terakhir adalah balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Kenapa kita wajib memberikan imunisasi dasar lengkap? Karena itu adalah salah satu faktor untuk mencegah terjadinya penyakit di masa yang akan datang. Berarti ini sangat-sangat penting sekali pengetahuan ini diketahui oleh mulai tadi remaja putri itu tadi ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, kita akan anggap imunisasi itu sepele, kita akan anggap ASI itu boleh kok 0 sampai 6 bulan nggak minum ASI gitu ya. Baiklah, itu dari intervensi spesifiknya. Sebentar akan kita lanjutkan lagi terkait dengan intervensi gizi sensitif ya Bu ya. Baik, untuk itu kepada pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Dialog Sapa Bali Pagi.